Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas 10-1 kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang statistika. Pengertian statistika adalah statistika ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari circle yang diambil. Yang selanjutnya akan mewakili populasi. Statistika terdiri dari mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan kita memiliki data berukuran N dengan nilai X1, X2, Xn, maka rumusnya X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. Jika data dalam bentuk tabel distribusi data tunggal berbobot, maka gambar yang ada di samping saya. Diketahui X adalah rata-rata, N banyaknya data, F dan F frekuensi. Contoh soal, diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Tentukan meannya. Akan saya jawab. X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3 per 8. 24 per 8. Mengapa 24? Karena yang saya sebutkan tadi akan saya jumlahkan menjadi 24. 8-nya dari mana? Maka 8-nya saya ambil dari atas. Dan jawabannya adalah 3. Mengapa bisa 3? Karena saya menjumlahkan 24 dibagi 8, yaitu jawabannya 3. 2. Tentukan mean dan data pada tabel di samping, dan gambarnya ada di samping saya. Maka saya jawab X sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung 1 tambah dalam kurung 3 dalam kurung 1 tambah dalam kurung 4 dalam kurung 3 tambah 8 kurung 5 8 kurung 3 tambah dalam kurung 6 dalam kurung 2 per 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 2 tambah 3 tambah 12 tambah 15 tambah 12 per 10 bagi 44 per 10. Bagaimana 44? Karena yang di atas saya jumlahkan menjadi 44 per 10. Maka jawabannya adalah 4,4. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah 4,4. Karena saya menjumlahkan 4 per 10. 4 per 10 saya jumlahkan menjadi 44 bagi 10, yaitu jawabannya 4,4. Dan soal yang ketiga, jika rataan nilai 8 orang siswa lelaki adalah 60 dan rataan nilai 12 orang siswa perempuan adalah 70, maka tentukanlah rataan total mereka. Saya jawab, N1 adalah 8, N2 adalah 12, X1 adalah 60, X2 adalah 70. Rumusnya adalah XT sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. 8 kali 60 tambah 12. 8 kali 60 tambah 12 kali 70 per 8 tambah 7. 480 tambah 840 per 20. Bagaimana bisa 480 dan 840? Karena di sini saya menjumlahkan 8 kali 60. Jadi totalnya adalah 480 dan 840 saya jumlahkan 12 kali 70. Maka jawabannya adalah 840. Dan jawaban yang di bawah 20. Maka saya akan menjumlahkan 8 tambah 12 sama dengan 20. Dan 1320 per 20. Mengapa bisa jawabannya? Lebih tepatnya yang ini
1320 karena saya menjumlahkan 480 ditambah 840, maka jawabannya 1320 per 20, dan jawabannya adalah 66. Mengapa bisa 66? Karena saya menjumlahkan 1320 bagi 20, maka jawabannya 66. Dan soal yang ke-6, diketahui rataan nilai ulangan 9 orang siswa adalah 7 jika seorang siswa baru yang nilai ulangannya 6 masuk dalam kelompok. Maka tentukanlah rataan nilai ulangan ke-10 nilai tersebut. Jawabannya, N0 adalah 9, X0 adalah 7. Rumusnya, N0 kali X0 tambah A per 0A tambah 1. 9 kali 7 tambah 6 per 9 tambah 1. 63 tambah 6 per 1. Kenapa 63? Karena di sini saya menjumlahkan 9 kali 7 yaitu 63, dan 6 dari mananya, yaitu dari atas. Dan mengapa bisa 10? Karena 9 tambah 1 yaitu 10. Dan di bawahnya 69 per 10. Bagaimana 69? Karena 63 ditambah 6 yaitu 69 per 10. Dan jawabannya 6,9. Mengapa bisa? Jawabannya adalah 69. Karena saya menjumlahkan 69 per 10. Jadi jawabannya 6,9. Dan di samping saya adalah rumus nilai rata-rata atau median. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Contoh soal, diketahui data 23114625 Cara menjawabnya yaitu urutkan dulu datanya menjadi 111 22 23 4 5 6 6. Lalu masing-masing dicoret sebelah kanan dan sebelah kiri. Diketahui nilainya adalah 2. Jadi mediannya adalah 2. Diketahui data 2522 1633. Tentukan mediannya. Yang pertama, urutkan datanya dulu. Menjadi 1 2 2 2 3 3 5 5. Lalu coret sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalnya kalau tersisa 2 maka harus dijumlah menjadi ME 2 ditambah 3. 2 tambah 3 dari mana? Dari sisa yang tadi. Dibagi 2 sama dengan 2 tambah 3, 5. Dibagi 2 sama dengan 2,5. Di sini ada tabel. Yang pertama harus mencari jumlah nilai frekuensinya dulu. Yang pertama, hitung dari atas sampai bawah. 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 30. Maka N-nya adalah 30. Lalu yang kedua, mencari nilai FK atau frekuensi kumulatif. Cara mencarinya adalah 2 ditulis lagi. Lalu 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10 tambah 9 sama dengan 19. 19 tambah 6 sama dengan 25. 25 tambah 3 sama dengan 28. 28 tambah 2 sama dengan 30. Lalu yang kedua, mencari nilai ME. Cara mencari nilai ME yaitu ada rumusnya. N sama dengan 2. Dan N itu tadi udah dicari 30 per 2 sama dengan 15. Maka letak nilai mediannya yaitu yang memuat angka 15 yaitu 19. Karena kalau 10 dia belum masuk ke 15. Belum mencukupi ke 15. Yang mencukupi adalah 19. Maka letak nilai mediannya yaitu 31 nilainya 31 sampai 35, frekuensinya 11 dan frekuensi kumulatifnya atau FK-nya yaitu 19. Yang kedua, cara mencari nilai
Mediannya yaitu di sini ada rumus yaitu ME sama dengan TB tambah 2 per 2 kurangi FK per PM dikali P. Pertama mencari TB-nya. TB yaitu angka depan dari mediannya tadi. Letak mediannya adalah 31, maka harus dikurang 31 dikurangi 0,5. Kenapa harus dikurangi 0,5? Karena sudah memang harus dikurang 0,5. Lalu ditambah 30. Tadi 3N-nya 30 udah cari. Per 2 dikurangi FK. FK-nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi sudah menemukan letak kelas mediannya. Ya, kelas median kumulatifnya yaitu 19, berarti yang sebelumnya adalah 10, maka FK-nya adalah 10. Per FM. FM adalah frekuensi nilai median. Frekuensi nilai median yang tadi sudah dicari letak mediannya yaitu 9, maka FM-nya adalah 9 dan P-nya adalah panjat kelas. Panjat kelas itu cara mencarinya nilai yang paling atas yaitu 21 sampai 25. Kita harus mencari dulu dari 21 ke 25. 21, 22, 23, 24, 25. Maka ada 5. Jadi P-nya adalah 5. Sama dengan 30,5. 30 per 2 sama dengan 15 kurang 10 bagi 9 dikali 5. Itu 30,5 ditambah 2,25 per 9 sama dengan 2,5 ditambah 2,78 sama dengan 33,28. Modus adalah data yang paling sering muncul. Contoh soal diketahui data 231146252116. Tentukan modusnya. Yang pertama-tama perhatikan data yang mempunyai frekuensi terbesar. Kita lihat 1 ada 3, 2 ada 3, 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1, dan 6 ada 2. Maka lihatlah mana yang paling besar frekuensinya, yaitu maka modusnya adalah 1 dan 2 karena mempunyai frekuensi yang paling besar. Terlihat di samping ada tabel. Cara menentukan modusnya adalah cukup dengan mencari nilai frekuensi terbesarnya pada tabel tersebut. Maka modusnya adalah 4 dan 5 karena memiliki frekuensi yang besar. Contoh soal untuk mencari nilai modus berbentuk kelompok, yaitu di sini ada tabel. Cara melihat letak modusnya yaitu mencari frekuensi yang paling tinggi. Di sini ada frekuensi yang paling tinggi yaitu 9, maka nilai modusnya terletak di 9. Lalu mencari nilai modusnya yaitu di sini ada rumus yang MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D3 tutup kurung dikali P. Yang pertama TB-nya adalah angka depan. Angka depannya itu 31 dikurangi 0,5 menjadi 30,5 ditambah D1. D1-nya yaitu 9 dikurangi nilai yang atas yaitu 8. Maka 9 dikurangi 8 menjadi 1 per D1-nya tadi 1 ditambah D2-nya yaitu 9 dikurangi yang bawah yaitu 6. Maka 9 dikurangi 6 yaitu 3 per dikali P. P-nya yaitu yang nilai panjat kelasnya yaitu yang paling atas 21, 22, 23, 24, 25. Maka ada 5. Maka P-nya adalah 5. Lalu 30,5 ditambah 1 kali 5, 5
per 1 tambah 3 sama dengan 4. Lalu 30,5 ditambah 5 per 4 sama dengan 1,25. Maka 30,5 tambah 1,25 sama dengan 31,75.